Saudari dan saudari yang terkasih, di suatu pulau yang jauh ada suatu suku bangsa yang dalam kamus tidak mengenal kata terima kasih. Tidak pernah ada seorang pun di situ yang bersyukur. Kata tidak ada. Mereka semua kalau mereka dibantu, kalau mereka ditolong, mendapat kebaikan, mereka hanya mengatakan itu suatu kewajiban. Semua yang ada pada kita, milik kita bersama-sama, harus kita bagi-bagi. Ngapain bersyukur? Maka jangan heran bahwa bangsa ini hidupnya selalu berat. Hidupnya selalu murung, nggak ada senyum, nggak ada tertawa. Hidup adalah suatu beban bagi mereka, suatu penugasan. Sampai pada suatu hari ada seorang habis dari pulau lain dan membawa sertanya seorang gadis, masih muda, tapi gadis itu sangat saleh. Sejak kecil anak itu, gadis itu belajar untuk selalu dari mana pun juga mengatakan terima kasih, bersyukur. Gadis itu rajin berdoa. Maka jangan heran bahwa gadis itu adalah lincah, adalah suka senyum, happy, senang. Sementara dia berdoa, sementara dia mengucapkan terima kasih. Pun kepada majikan, pun kepada istri majikan yang tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dalam keadaan apapun juga, sekarang dia disuruh membantu, diperbudak oleh majikan. Tapi selalu dia senyum terima kasih. Maka akhirnya majikan dan istrinya bertanya kepadanya, "Neng, kenapa kamu selalu senyum? Kenapa kamu selalu berterima kasih? Kenapa kamu selalu bergembira?" Kata dia, "Saya sudah mengalami banyak sengsara, banyak susah, banyak penderitaan, banyak penindasan. Tapi anehnya, begitu saya curhat kepada Tuhan, begitu saya bersyukur kepada Tuhan, langsung ada suatu kekuatan yang baru dalam diri saya. Saya bisa menerima beban hidup saya. Saya bisa menghadap hari esok, apapun akan terjadi. Yakin, berdasarkan pengalaman, ada Tuhan, ada orang lain yang menjaga, melindungi, membantu saya. Itu sebabnya saya bersyukur. Ada yang setia kepada saya, ada yang membantu saya, ada yang dapat saya andalkan." Majikan itu heran, ditertawakan. Ngapain syukur. Tapi karena gadis itu terus menerus adatnya, kebiasaan dasar hidupnya Allah berterima kasih, akhirnya ketularan. Istri dari majikan mulai ngomong terima kasih. Semula susah keluar, tapi terima kasih, ngaku bahwa orang-orang lain membantu saya, bahwa saya membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dan karena itu saya merasa aman, tentram. Jangan lupa, seringkali dalam hidupmu, say thank you, terima kasih. Ngaku ketergantunganmu dari kebaikan orang lain. Tadi kita mendengar suatu cerita yang bagus tentang Naaman. Naaman itu sudah saja orang kafir, bukan Yahudi. Orangnya hebat, bintangnya 5, pangkatnya tinggi, berhasil dalam hidupnya. Tapi Naaman itu menderita penyakit. Penyakit apa? Tidak pernah bisa mengatakan terima kasih. Tidak pernah bisa bersyukur bahwa dia berhasil. Semuanya adalah jasa dia sendiri. Fighting, berjuang. Maka wajahnya tegang. Hanya kejar prestasi. Penyakitnya apa? Disebut kusta. Kusta bukan hanya soalnya kulit, tapi kusta adalah penyakit sendirian.
Kusta adalah penyakit isolasi. Tidak mempunyai kawan. Tuhan pun tidak ada. Hanya kesombongan saja. Gara-gara saya sendiri hebat, maka saya berhasil. No thank you. Tidak terima kasih. Tidak senyum. Hanya fighting saja. Dia pun dalam suatu medan pertempuran berhasil menculik seorang gadis. Gadis itu dari agama Yahudi. Gadis itu sejak kecil dia belajar mengatakan terima kasih Tuhan. Maka gadis itu lihat majikan sang jenderal itu tidak bahagia. Selalu wajahnya sedih, selalu takut, kusta. Dia ngomong kepada istrinya, "Mak, punten sekali. Tolong kasih tahu sama suamimu supaya dia belajar mengucapkan kata syukur, terima kasih. Dengan demikian dia akan keluar dari isolement, akan keluar dari sendirian saja, dari kesepian. Penyakit kusta akan sembuh." Sudah tentu sang jenderal tertawa. "Saya ini harus bersyukur pada siapa? Semuanya bisa sendiri, somse." Tapi tidak happy, tidak bahagia, bohong. Akhirnya lihat gadis itu tetap girang gembira, bahagia, bersyukur. Dia belajar mengatakan terima kasih. Terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada teman-teman saya yang mendukung saya, terima kasih kepada Allah yang diimani oleh gadis Yahudi itu. Dan dengan demikian serta-merta kustanya sembuh. Mengaku bahwa ada orang-orang yang mencintai saya, bahwa orang-orang yang mau membantu saya. Katakanlah saja, sederhana, terima kasih. Hal itu juga dikatakan oleh 10 orang kusta. Kusta itu penyakit yang tidak bagus, jelek. Mereka dicap orang berdosa. Gara-gara sombong, mereka tidak perlu sama Allah. Dihukum. Kusta. Juga dijauhkan dari rakyat. Takut ketularan. Gak boleh bergaul. Jadi sendirian. Dan isolasi. Hanya hidup untuk diri sendiri saja. Tunggu mati saja. Sampai akhirnya pada suatu hari mereka melihat ada seorang yang sangat baik. Ramah. Namanya Tuhan Yesus. "Guru, bantu kami. Bebaskanlah kami." Yesus mengizinkan, mengabulkan permohonan mereka. Dan ternyata hanya satu orang asing. Hanya itu saja yang kembali kepada Yesus. Yang lain kemana? Sembuh tetapi tidak berubah. Tidak bersyukur. Jatuh lagi dalam kesombongan diri sendiri saja. Hanya satu orang. Dia sembuh bukan hanya dari penyakit kusta, tapi juga dari kesombongannya. Ngaku manusia membutuhkan Allah. Manusia membutuhkan pertolongan dari sesama manusia. Apa jeleknya? Say thank you. Terima kasih. Ngaku ketergantungan dari orang-orang lain. Dan dengan demikian kita merasa tentram, bisa senyum, bisa bahagia. Semua kita belajar. Seringkali mengatakan, pagi hari bangun, terima kasih Tuhan, malam telah berlalu, bisa istirahat dengan baik-baik. Aku bisa menghadap apa saja yang terjadi di hari esok. Gara-gara Engkau beserta saya. Semoga kita bersyukur kepada Tuhan dan sesama. Semoga demikian.